Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Salam sehat selalu. Mohon maaf ini agak terlambat ya. Mulainya ya, kita hari ini akan membahas tentang analisis stabilitas parametrik dan non parametrik ya pada mata kuliah metode kuantitatif pemulihan tanaman. Saya diberi amanah untuk 3 kali ya pertemuan ya, minggu ini, minggu depan dan minggu berikutnya lagi. Nah, pada pertemuan ke-8 Pak Hajrial sudah menyampaikan tentang konsep stabilitas. Stabilitas yang di sini, stabilitas di sini yang dimaksud adalah yield stability. Ya. Karena ada juga stabilitas yang lain, ya, kata stabilitas itu dipakai juga untuk memperlihatkan keadaan genotipe, galur, dan sebagainya dari generasi ke generasi. Apakah sudah stabil atau tidak dari generasi ke generasi, di mana ketika benih itu ditanam, tidak ada lagi perbedaan antara satu dengan yang lain dalam populasi tersebut. Sudah fix, gitu ya. Ini misalnya kalau kita melakukan kegiatan pemulihan mutasi, ya, peningkatan keragamannya melalui mutasi fisik, misalnya radiasi, maka akan ada keragaman genetik di sana. Kemudian diperbanyak melalui benih, misalnya pada M1, M2, M3, dan seterusnya, maka akan terjadi segregasi, akan terjadi pengurangan keragaman akibat seleksi sampai tidak ada keragaman sama sekali dalam hal keragaman genetik. Nah, saat itulah kita sebut dengan sudah stabil. Ya. Ini kata stabil ini sering dipakai untuk pemulihan mutasi. Sudah stabil atau belum? Jadi generasi ke M7, M8 barangkali bisa stabil. Atau kalau dia secara vegetatif MP5 gitu, MP6 dia sudah stabil. Ya. Semua sel mempunyai susunan genetik yang sama. Kemudian setiap individu dalam populasi juga mempunyai susunan genetik yang sama. Maka kita katakan stabil. Nah, stabilitas ini yang digunakan untuk pengujian substantif istilahnya pada perlindungan varietas tanaman yang kita sebut dengan uji BUS, baru, unik, seragam, stabil. Nah, jadi baru, unik, seragam, stabil. Stabil yang dimaksud itu adalah stabil generasi. Ya. Jika diperbanyak kembali benihnya atau ditanam kembali benihnya, kalau diperbanyak kembali itu artinya dia varietas galur murni. Kalau ditanam kembali bisa varietas hibrida. Itu tidak menunjukkan perbedaan. Ya. Dari generasi ke generasi, perbedaan akibat dari genetik. Ada perbedaan mungkin akibat dari lingkungan. Ya. Nah, itu adalah stabilitas generasi. Nah, pada pertemuan di mata kuliah ini, yang kita sebut adalah yield stability. Ya. Yield stability, stabilitas hasil biasanya. Karakter hasil yang diuji stabilitasnya yang terkait dengan bagaimana perform genotipe, bagaimana perform calon varietas atau bahkan varietas itu di berbagai lingkungan yang berbeda. Lingkungan yang berbeda bisa lokasi yang berbeda, bisa musim yang berbeda, ya, bisa juga perlakuan yang berbeda.
ketinggian elevasi yang berbeda. Maka kita sebut dengan yield stability. Nah, yield stability ini digunakan ya kalau dalam proses ya proses pelepasan dan perlindungan varietas. Yield stability ini digunakan untuk pelepasan varietas, untuk pendaftaran varietas komersialisasi kalau di hortikultura. Yield stability itu adalah melengkapi dokumen pelepasan varietas. Jadi konsep stabilitas yang ada pada pelepas varietas adalah yield stability. Konsep stabilitas yang ada di perlindungan varietas adalah ya stabilitas generasi. Ya, jadi harus bisa dibedakan. Nah, pada yield stability ini ada berbagai macam metode, ada berbagai macam sudut pandang. Ada juga pengelompokan-pengelompokan. Ya. Ada yang disebut dengan stabilitas dinamis, ada yang disebut dengan stabilitas statis. Ini di pertemuan 8 Pak Hajrian sudah menyampaikan dengan sangat jelas. Stabilitas dinamis itu mengikuti, ya, stabil mengikuti perubahan ya, lingkungan, mengikuti perilaku rata-rata dari genotipe. Ya. Jadi dia stabil mengikuti perform dari lokasi yang terlihat dari perform rata-rata genotipe di lokasi tersebut. Jadi kalau lokasinya meningkat, naik produktivitasnya, maka dikatakan stabil, dia juga ikut meningkat. Lokasinya turun, rendah produktivitasnya, dia juga ikut turun. Perform lokasi itu adalah perform dari ditunjukkan oleh varietas atau genotipe yang diuji. Ya. Nah, jadi dengan demikian berarti analisis stabilitas itu untuk stabilitas dinamis sangat tergantung dari genotipe yang diuji. Dan tentu jumlah genotipe yang diuji. Karena adalah rata-rata dari genotipe tersebut di lokasi tersebut. Bisa kita bayangkan kalau kita hanya menguji 3 genotipe, 3 varietas. Maka berarti perform dari lokasi tersebut ditentukan rata-rata 3 varietas tersebut. Apalagi kalau varietasnya jauh. Yang mempunyai performa yang jauh. Tinggi, rendah, sedang misalnya. Kemudian di rata-rata tentu jadi sedang. Nah, ini akan bias tentunya. Ya. Oleh karena itu jumlah genotipe juga menentukan kebaikan dari analisisnya. Tentu juga perform dari genotipe tersebut, artinya jumlahnya digabungkan dengan bagaimana keadaan genotipe tersebut, penampilan genotipe tersebut, ya, perilakunya. Yang pertama, jadi jumlah genotipe dan keadaan genotipe ini menentukan. Kemudian yang berikutnya adalah lokasi tentunya. Lokasi yang seperti apa? Ya. Wakil dari lokasi, berapa jumlah lokasi? Itu juga saya kira menentukan. Rata-rata dari lokasi tersebut ya,
yang nanti bisa ditunjukkan oleh kesuburan, ya, iklim, curah hujan, ya. Nanti akan terlihat dari perform dari tanaman. Akan baik kalau misalnya untuk mengukur stabilitas ada perwakilan ya dari lokasi itu, ya, meskipun untuk pelepasan varietas harus tetap dalam penggolongan yang sama. Jadi misalnya dataran rendah semua, ya. Rendah semua untuk lingkungan yang target, misalnya lingkungan sawah atau lingkungan irigasi, misalnya irigasi buatan, ya, atau tanda hujan, itu sangat menentukan, ya. Nah, dari situ nanti akan bisa terlihat perform, misalnya kalau dia di lingkungan yang kurang subur seperti apa, lingkungan yang subur seperti apa, lingkungan yang berbeda-beda itu akan terlihat ya dari gambaran seluruh genotip. Nah, jadi stabilitas dinamis mengikuti irama dari genotipe di lokasi tersebut. Kalau misalnya semua genotipe itu menunjukkan perform dia naik produktivitasnya, tinggi produktivitasnya, maka dia pun ikut naik. Kalau yang lain turun, dia pun ikut turun. Tentu harus beberapa lokasi, berarti kan sama-sama naik, sama-sama turun, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan stabilitas dinamis. Tidak bisa berarti satu lokasi. 2 lokasi pun akan belum optimal. 3 lokasi sudah lebih baik. Nah, kita akan melihat performnya, tinggi, rendah, sedang, seperti apa penampilan rata-rata dari genotipe itu, dan bagaimana penampilan genotipe itu merespon atau terhadap rata-rata genotipe. Nah, jadi selalu menyatakan kalau misalnya orang semua dalam keadaan senang, dia senang berarti dia stabil. Tapi kalau semua orang tertawa, dia bersedih, dia tidak stabil. Semua orang bersedih, dia tertawa, apalagi dia tidak stabil. Nah, itu. Semua orang tidak waras, dia waras sendiri, dia tidak stabil. Maka hati-hati ya membawa genotipe itu. Kalau genotipenya itu performnya tidak waras semua, dia waras, maka dia terjemahkan sebagai dia tidak stabil. Jadi harus dibawa lagi genotipenya yang waras semua. Nah, kalau genotipenya waras semua, dia tidak waras, wajar dikatakan dia tidak stabil. Nah, tentu dengan demikian maka stabilitas itu tidak bermakna jika tidak diikuti dengan informasi yield-nya. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh, dia mengikuti iramanya tinggi, rendah, gitu ya. Orang tinggi dia ikut tinggi, orang rendah dia ikut rendah. Tapi dia selalu berada di bawah dari rata-rata total. Ya. Yield-nya selalu di bawah. Maka ini berarti genotipe itu belum bisa dipilih. Karena yang kita pilih tentu yang mempunyai penampilan terbaik, ya. Dia stabil tapi mempunyai penampilan terbaik. Begitu. Ya. Atau dia kategorikan sebagai stabil, ya. Tapi stabilitasnya stabilitas rendah, selalu rendah. Ya. Kalau nanti kita bicara non parametrik, misalnya di ranking, dia selalu dapat ranking paling akhir. Maka sistem menyatakan bahwa dia juga stabil. Stabil jelek. Stabil rankingnya di paling akhir. Itu stabil juga. Ya. Dengan demikian berarti informasi stabilitas itu harus dilengkapi dengan informasi yield. Yield-nya baik, stabil, itulah yang diharapkan. Diharapkan ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Namun demikian, pada kenyataannya, ini baru stabilitas dinamis kita bicarakan. Ya. Sebelum saya sampai ke sana, ada stabilitas statis. Stabilitas statis itu apapun juga perubahan lingkungan.
dia tetap berada pada tempat. Orang mau naik, mau turun, dia akan tetap pada posisinya. Orang mau 15 ton, mau 16 ton, ya, dia tetap berada di 7 ton misalnya. Orang turun di 3 ton, dia 7 ton juga. Naik, turun orang lain tidak terpengaruh pada dirinya. Nah, itu stabilitas statis. Dia tidak terhubung dengan yang lain, sebodoh amat. Karena itu jumlah genotipe juga tidak terlalu penting di sini, analisis stabilitas statis. Ya, statisnya. Yang penting dia melihat lingkungannya seperti apa, dia performnya seperti apa. Nah, lingkungannya seperti apa itu yang memerlukan yang memerlukan banyak genotipe. Karena banyak genotipe itu yang menentukan lingkungannya rata-rata seperti apa. Dia sendiri tidak terhubung dengan genotipe yang lain sesungguhnya. Tapi banyak genotipe itu tetap diperlukan dalam analisis stabilitas statis untuk menerjemahkan lingkungan seperti apa. Karena lingkungan itu terjemahannya adalah dari perform rata-rata dari genotipe. Nah, itu stabilitas statis. Ya, kalau stabilitas statisnya bagus, misalnya pada padi, kalau sudah stabilitas statis 12 ton, dimanapun juga ya ditanam, itu adalah dambaan sesungguhnya. Nggak perlu lagi pupuk, nggak perlu macam-macam. Saya selalu 12 ton per hektar, luar biasa. Tani senang. Tapi apakah bisa kan? Apakah ada yang seperti itu? Nah, ini yang menjadi harapan pemerintah selalu ya, stabilitasnya stabilitas statis dengan produktivitas sekian di semua lokasi ya selalu bagus. Itu harapannya. Tapi kenyataannya jika dia mengalami stabilitas statis yang ini, yang dia akan bagus terus di beberapa lokasi, yield-nya itu berada di sedang-sedang saja, tidak terlalu melejit naik. Ya, berada di 5 ton, 6 ton segitu aja kita datang. Sehingga ya secara total nasional itu akan stagnan, bukan stagnan, akan berada pada posisi seperti itu. Yang stabilitas, yang genotipe yang stabil itu selalu menunjukkan perform rata-rata dia. Nah, jadi kalau kita hanya mengadop pada genotipe yang stabil saja, maka kita akan sulit mendapatkan genotipe yang punya produktivitas sangat tinggi. Kenyataannya demikian. Ya. Maka kita harus juga mengadop ya interaksi genetik lingkungan, kaitan stabilitas kan interaksi tentunya genetik lingkungan, di mana yang berinteraksi sangat kuat ya interaksi sangat kuat dalam artian yang sangat baik pada lingkungan tertentu, produktivitas sangat tinggi di lingkungan tertentu, tapi dia kurang baik di lingkungan yang lain, maka kita fokus bahwa genotipe itu bagus di lingkungan itu. Untuk lingkungan lain kita cari genotipe lain yang bagus di situ. Jadi kalau banyak varietas yang punya kecenderungan seperti itu, masing-masing wilayah tertentu yang mempunyai perform terbaiknya, wilayah lain menunjukkan perform terbaiknya juga, maka secara nasional dia akan meningkat. Oke, genotipe itu 13 ton di lokasi A. Jadi di lokasi B dia hanya 6,7 ton. Tapi genotipe B ini bagus di lokasi B, kurang bagus di lokasi A. Bagus lokasi B dia bisa menunjukkan 12-13 ton. Ya. Maka kalau masing-masing lokasi A menggunakan genotipe A, lokasi B menggunakan genotipe B, secara rata-rata nasional ya, akan sangat baik. Yang demikian maka konsep ya tidak harga mati yang stabil itu, stabilitas statis itu yang dicari, tidak harga mati. Karena kenyataannya yang stabilitas statisnya bagus itu selalu berada di rata-rata. Ada pertanyaan di sini?
Prof, izin bertanya. Silakan Mas Ryan. Jika stabilitas dinamis itu, maksudnya semua genotipe itu memiliki stabilitas dinamis, apakah itu bisa dilepas atau tidak ya Prof? Maksudnya genotipenya memiliki perform stabilitas dinamis gitu ya? Iya, jadi hanya berdasarkan apa ya Prof ya, setiap ada lingkungan baru dia akan berubah seperti itu Prof. Apakah itu bisa disebut sebagai stabil atau tidak ya? Ya, saya kira demikian adanya yang kenyataannya sekarang itu yang stabilitas dinamis itu yang diharapkan. Ya, sebetulnya stabilitas dinamis itu sudah dikonsepkan sejak revolusi hijau ya. Artinya stabilitas dinamis itu varietas-varietas yang dirakit revolusi hijau itu adalah varietas-varietas yang stabilitas dinamis sebenarnya. Walaupun pemerintah menginginkan statis. Karena ciri dari stabilitas dinamis itu adalah perubahan lingkungan. Dia akan respon. Tambah pupuk. Ya. Pupuk yang baik, dia akan merespon bagus produktivitasnya. Pupuknya dikurangin, turun produktivitasnya. Itu adalah sebetulnya stabilitas dinamis. Ya. Dia merespon perubahan teknologi produksi itu sebetulnya stabilitas dinamis. Dan itu yang sebetulnya yang terjadi saat ini gitu ya. Kalau tidak diberi pupuk, diam aja dia. Air cukup, pengendalian hama yang oke, input yang bagus, dia diam aja. Begitu-gitu aja gitu. Biasanya khususnya adalah pupuk dan lingkungan yang cuaca misalnya atau suhu dan cahaya ya. Lingkungan semacam itu. Sehingga perubahan lingkungan yang dibuat melalui teknologi produksi itu direspon oleh tanaman menjadi lebih baik. Itu yang ada sekarang. Stabilitas dinamis. Tentu itu bisa dilepas. Ya, yang memang perlu argumentasi kuat itu adalah kalau dia spesifik lokasi. Yang tadi saya katakan interaksi genetik lingkungannya kuat. Dan dia spesifik lokasi. Nah, ini harus diterjemahkan spesifik lokasi itu perlu argumentasi lokasi yang seperti apa. Dan cakupan lokasi seperti apa. Karena tim menganggap kalau lokasinya terlalu sempit, maka nanti distribusi benihnya akan terlalu sempit. Begitu. Jadi kalau levelnya adalah kabupaten, tentu perbanyakan benihnya tidak mudah. Gitu. Ya, kalau levelnya provinsi agak mungkin benih, atau levelnya beberapa provinsi, atau dia sebut dengan yang beradaptasi bagus pada lingkungan optimal, itu lebih mudah lagi. Kalau dibilang lokasi yang ada hujan dia bagus, itu masih beralasan untuk masih mudah ya diterima alasan untuk dilepas. Karena lokasi tak ada hujan banyak gitu ya. Nah, kalau kita katakan dia beradaptasi pada kecamatan tersebut, tentu orang akan mikir-mikir. Apa iya itu bisa diperbanyak hanya untuk kecamatan levelnya? Gitu. Ya. Jadi harus bisa menerjemahkan kira-kira beradaptasi pada lingkungan tertentu itu seperti apa. Itu Mas Ryan ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian? Boleh bertanya lagi Prof? Tadi ada Mbak Wagi, tapi silakan Mas Ryan melengkapi. Mbak Wagi atau saya dulu Prof? Silakan Mas Ryan dulu. Ya, terima kasih Bu Wagi. Jika untuk tanaman perkebunan itu langsung dilakukan analisis stabilitas, bagaimana ya Prof? Misal tahun sekarang ini merakit kemudian langsung digunakan kebanyakan benihnya itu untuk langsung 3 lokasi seperti itu Prof. Apakah itu langsung bisa disebut sebagai uji stabilitas atau masih pendahuluan ya Prof? Nah,
antara analisis stabilitas yang kita maksud dengan analisis stabilitas untuk keperluan pelepasan varietas mungkin sedikit agak berbeda barangkali ya. Stabilitas yang kita maksud di sini adalah lokasi harus cukup, ya genotipe harus cukup, begitu ya. Nah, kalau untuk yang stabilitas ini digunakan untuk pelepasan varietas, maka juga harus mengikuti kaidah itu. Jadi misalnya apakah 3 lokasi itu cukup? Tidak untuk menerjemahkan tadi. Saya katakan itu kan harus rata-rata dan juga perform dari lokasi. Nah, dengan demikian, kalau misalnya tanaman perkebunan itu menggunakan cukup genotipe itu tidak bisa 1 dan 2 berarti ya. Mungkin harus 5, 6 gitu ya. Untuk rata-rata dari situ ya. 3 lokasi saya kira itu sudah bisa nanti dianalisis stabilitas berdasarkan lokasi itu. Ya. Nah, tapi harus bisa betul-betul harus bisa menerjemahkan bagaimana perform dari masing-masing genotipe dan bagaimana perform dari masing-masing lokasi. Gitu. Apakah genotipe yang kita bawa itu berada pada rata-rata yang standar deviasinya tidak terlalu luas, tidak terlalu besar, misalnya, ya. Apakah akan terjadi? Nah, oleh karena itu sebelum sampai analisis itu harus juga dilihat kehomogenan ragam, itu kehomogenan ragam dari galat, kehomogenan ragam galat nanti. Galatnya homogen atau tidak? Gitu. Nah, itu galat homogen atau tidak itu yang menunjukkan bahwa genotipe yang dibawa dan lokasi yang digunakan itu bersesuaian, bisa dianalisis lebih lanjut. Itu Mas Ryan ya. Silakan Mbak Wage. Ya, baik Prof. Memang ini yang menarik yang tadi yang genotipe yang memiliki interaksi G/E yang responsif tersebut ya yang kuat. Itu memang isunya sepertinya harus diangkat Prof untuk proses pelepasan karena untuk padi sendiri kan jangkauannya sangat luas. Bagian timur sama barat itu beda varietas kalau yang kami ini ya ujikan gitu, ada yang bagus di timur tapi ketika ditanam di barat itu rendah. Nah, ketika pelepasan varietas itu dilakukan gitu melalui sidang, kadang menjadi genotipe tersebut kan rata-ratanya jadi lebih rendah dibandingkan cek. Jadinya kan nilainya kan jadi merah gitu. Jadi tidak direkomendasikan pada akhirnya. Tapi apakah tadi kan dikatakan spesifik lokasi itu apakah sudah ada juknisnya perluasan provinsi atau apa Prof, dan kalau kita mengajukan proposal pelepasan dalam satu maksudnya persyaratan di spesifik lokasi itu apa bisa kita konversi jumlah multilokasinya di lokasi tersebut gitu, maksudnya satu provinsi itu terus 20 lokasi ya di provinsi itu gitu diujikan, atau bagaimana ya Prof perkembangan kebijakannya? Ya, baik, makasih Mbak Wage. Ya, bagus sekali ini disuarakan sejak zaman dahulu kala ya Mbak Wage. Walaupun sudah mulai ada sedikit pemahaman, tetapi kebijakannya masih tetap seperti itu Mbak Wage. Yang dilihat bagaimana stabil atau tidak gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya kita siasati dengan istilah Mbak Wage. Jadi kita tidak katakan dia stabil atau tidak, tapi beradaptasi baik pada lingkungan tertentu begitu. Jadi itu artinya kan tidak stabil ya. Kalau dalam bahasa statistik kan dia langsung dikatakan tidak stabil. Nah, tapi kalau kita katakan di kesimpulannya bahwa dia tidak stabil, pasti langsung ditolak. Ya kan? Iya. Nah, maka kita menggunakan bahasa yang santun bahwa genotipe ini beradaptasi sangat baik. Bisa katakan sangat baik pada lingkungan tertentu. Nah, definisi lingkungan tertentu itu perlu diterjemahkan agak lebih luas barangkali begitu ya. Misalnya begini, dalam Finlay Wilkinson kan menerjemahkannya agak luas dia. Beradaptasi pada lingkungan optimal, beradaptasi pada lingkungan marginal. Kan tidak stabil juga sesungguhnya itu. Gitu. Nah, jadi kalau kita katakan beradaptasi pada lingkungan optimal, lingkungan marginal, maka bisa kita definisikan yang disebut dengan lingkungan marginal itu seperti apa. Bisa kita kelompokkan dalam pembahasannya. Lingkungan marginal itu adalah kelompok lingkungan-lingkungan seperti ini yang mempunyai perform seperti ini, sehingga kita bisa perluas lagi kira-kira
lingkungan marginal yang dimaksud di sini adalah lingkungan yang menunjukkan perform seperti apa, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi bisa kita perluas dari perform lokasi-lokasi yang digunakan. Jadi kalau misalnya menggunakan 8 unit, 9 unit, ada unit-unit itu menunjukkan satu kelompok tertentu yang dia katakan optimal tadi, yang kemudian diterjemahkan pada lingkungan marginal misalnya atau lingkungan tertentu di Finlay-Wilkinson, kita bisa argumentasikan bahwa lingkungan-lingkungan yang mirip seperti itu yang akan disenangi dari varietas itu. Nah, kalau seperti itu kan berarti lebih luas cakupannya, gitu ya. Tidak hanya lokasi-lokasi yang dimaksud. Misalnya dia cuma performnya bagus di Indonesia Timur di 2 lokasi misalnya. 2 lokasi. Tapi kita bisa terjemahkan bahwa 2 lokasi itu mewakili banyak lokasi-lokasi yang semirip, gitu kan Pak Wadi. Ya, jadi bisa kita perluas semacam itu. Karena memang tidak ada ketentuannya levelnya apakah provinsi, apakah kabupaten atau 2 provinsi, tidak ada ketentuan berapa luasan dia bisa diadop bahwa lingkungan itu analisisnya GBI yang baik itu kemudian yang beradaptasi pada lingkungan tertentu itu berada pada posisi yang seperti apa, itu nggak ada ketentuan di pelepasan varietas. Jadi memang peraturannya masih stagnan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan metode AMI, maka kan dia akan melihat bahwa dia akan beradaptasi pada lingkungan A, beradaptasi pada lingkungan B, beradaptasi pada lingkungan C. Nah, itu bisa diterjemahkan lagi bahwa perform lingkungannya seperti apa, gitu ya. Nah, jadi antara AMI dan Finlay nanti akan saling melengkapi informasinya. Oh, ternyata menurut Finlay ini beradaptasi genotipe tertentu itu adaptasinya pada lingkungan marginal. Lalu dilengkapi informasi di AMI itu bahwa lingkungan marginal yang dimaksud adalah lingkungan apa? Karena dia adaptasinya kan kelihatan di sana. Di lingkungan yang mana dia beradaptasi. Nah, 2 analisis itu saling melengkapi, kemudian baru kita mendeskripsikan kira-kira adaptasi lingkungan ini, adaptasi genotipe ini di lingkungan mana saja. Itu kira-kira Mbak. Jadi harus bisa bermain dengan argumentasi dan juga bermain manis dengan kata-kata. Baik Prof, terima kasih resepnya. Lagi nyusun ini. Lagi nyusun ya. Finlay sama AMI ya Pak. AMI ya, itu digabungkan. Oke, nanti kami gabungkan. Ada lagi Bapak Ibu? Baik, berikutnya pengelompokannya itu adalah analisis stabilitas parametrik dan non parametrik. Ya, jadi kalau kita mau dalami lebih lanjut, analisis stabilitas itu lebih dari 20 metode yang digunakan sejak tahun 60-an saya kira metodenya kuno-kuno lama-lama itu. Itu lebih dari 20 metode untuk menganalisisnya. Nah, biasanya kita menggunakan stabilitas parametrik, di mana informasi awal itu didasarkan kepada interaksi genetik lingkungan. Ya. Interaksi genetik lingkungan, kemudian kita masuki, ya kan syarat pertama dari parametrik itu bagaimana keragaman, kehomogenan galat, gitu ya. Galat yang homogen di lokasi itu bisa digabungkan. Kemudian bagaimana interaksi genetik dan lingkungan. Kalau tidak ada interaksi, maka akan sulit melanjutkan ya ininya ke ini yang lebih dalam lagi metode stabilitas yang mana dipakai. Nah, jadi berbagai persyaratan seperti itu terkadang tidak bisa terpenuhi oleh parametrik. Ya. Sehingga kalau kita paksakan akan agak banyak bias-biasnya begitu dan banyak hal yang tidak bersesuaian dengan data yang sesungguhnya. Maka orang menggunakan stabilitas non parametrik ya. Non parametrik di mana genotipenya di ranking saja. Nah, tentu kalau sudah mulai meranking itu genotipenya harus cukup banyak ya, ranking 1 dari 3 orang rasanya bagaimana gitu ya. Kalau kita ranking kelas itu akan bagus ya. Ranking berapa dia? Ranking 1. Dari berapa? 30. Senang. Apalagi kalau sudah seluruh kelas paralel gitu, seluruh kelas ranking 1 umum.
ranking 1. Ranking berapa? Ranking 1. Dari berapa? Dari 200 siswa. Tambah senang itu. Ya. Tambah menunjukkan performnya gitu ya. Dari 6 kelas misalnya. 6 kelas. Ranking 1 umum dari 6 kelas. Itu bagus banget. Tapi kalau ranking 1 dari berapa? Dari 2. 1 dari 2 kita kan berarti tidak terlalu bermakna berarti. Oleh karena itu, kalau ingin menggunakan non-parametrik, tentu genotipe yang digunakan juga harus cukup merepresentasikan itu. Rank 1 dari berapa? 10, lumayan ya. Kita katakan lumayan. Nah, meranking ini adalah non-parametrik. Jika dia selalu pada ranking yang sama, ranking 1 terus dia stabil. 2 terus dia stabil. 3 terus stabil. 10 terus stabil. 30 terus stabil. Jadi saya kembali lagi bahwa tidak berguna kalau tidak dihubungkan dengan yield, karena ranking 30 terus pun dia akan tetap stabil. Stabil jelek jadi. Gitu. Nah, jadi yang sederhana non-parametrik itu di ranking dan dia selalu ranking. Kalau kita ingin perluas, dia selalu dapat ranking berapa? Oh, selalu 3 besar dia. Nah, itu nggak apa-apa. Berarti kan top 10, top 3, top 5 gitu ya. 5 besar selalu gitu ya. Itu kita juga apresiasi. Nah, jadi non-parametrik juga mengelompokkan itu. Kelompok yang 5 besar, ya, 30% besar, terbaik gitu ya, masuk itu. Nah, itu non-parametrik. Oleh karena itu bisa langsung di rankingnya itu atau dibuat ragam dari ranking. Ragam dari ranking itu kalau dia rankingnya dekat-dekat dengan angka itu, ranking 1, sekali waktu dia ranking 2, karena terlalu banyak kertas gitu, biasanya di kelas 2 SMA itu ya, rankingnya turun, ranking 3, kan sudah mulai pacaran dan sebagainya. Lalu kemudian ada jalur penyadaran, semester 5, semester 6 kembali ranking 1 lagi. Kalau dilihat ragamnya, tetap ragamnya dekat-dekat saja, begitu kan, ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak optimal, belajarnya dia turun rankingnya. Tapi secara ragam ranking itu tetap bagus. Jadi ragam ranking yang terkecil itu yang menjadi yang terbaik di sini. Yang disebut dengan stabil itu ragam dari ranking yang terkecil. Ragam terkecil dari para ranking, gitu, maksud saya, dari ranking-ranking yang dia peroleh. Jadi kalau sekali waktu dapat ranking 1, waktu yang lain ranking 20, ranking 3, ranking 30. Waduh, kalau diragamkan itu besar sekali ragamnya. Kenapa bisa sejauh itu gitu? Apa yang terjadi? Nah, itu berarti tidak stabil. Non-parametrik sesederhana itu gitu berpikirnya. Ya. Ya, kalau selalu dapatkan yang terbaik di situ, maka dia didapat. Maka itu yang disebut dengan bisa stabil. Apapun juga lokasinya. Lokasi naik, dia tetap juara 1. Lokasi turun, tetap juara 1. Lokasi bagaimanapun juga juara 1. Maka dia disebut dengan stabil non-parametrik. Itu sesederhana itu parametrik. Non-parametrik. Jadi itu konsep stabilitas parametrik dan non-parametrik. Nah, parametrik dan non-parametrik sendiri ada banyak cara menghitungnya. Non-parametrik sendiri ada 10, parametrik sendiri ada 10. Nah, kalau kita ingin mempelajari berbagai metode itu bisa saja. Kita akan pelajari, cocok metode ini, tidak cocok dengan metode yang lain. Atau kita buat frekuensi. Frekuensi stabilitas, 20 analisis stabilitas kita pakai. Lalu kita katakan dia 80% stabil dari semua metode yang dipakai. Maka frekuensi stabilitas yang paling banyak diperoleh oleh genotipe itu dikatakan genotipe itu stabil. Ya. Dia mendapatkan frekuensi yang banyak. Jadi dari semua metode-metode yang dipakai ternyata dia selalu juara. Maka dia katakan stabil. Jadi frekuensi. Gitu. Jadi kalau Anda banyak nanti menggunakan metode stabilitas, bisa dibuat frekuensinya. Ya. Berapa metode yang dia menunjukkan dia perform stabil. Baik, saya kira itu rangkuman dari apa yang
akan kita diskusikan pada hari ini. Nanti saya akan uraikan lebih detail, diulang lagi mungkin di beberapa titik di sini, bahwa salah satu tahapan sebelum suatu varietas terlepas adalah uji metodologasi. Ini lebih spesifik keperluannya dan stabilitas ya untuk pelepasan varietas. Uji metodologasi bertujuan mempelajari interaksi genotipe lingkungan ya. Interaksi genotipe lingkungan dapat digunakan oleh pemulia tanaman untuk mengembangkan varietas unggul baru yang spesifik lingkungan atau varietas yang beradaptasi luas. Tadi saya sudah contohkan. Ini contoh interaksi genetik lingkungan. Ada yang disebut dengan interaksinya kuantitatif, ada yang disebut dengan interaksinya kualitatif. Ya, misalnya pada contoh A barangkali tidak ada interaksi, contoh B dan C itu adalah interaksi kuantitatif, contoh D ini interaksi kualitatif. Jadi kalau sudah berubah posisi antara varietas A dan B merespon perubahan lingkungan 1 dan 2, contoh adalah kasus D, itu adalah interaksi kualitatif. Ya. B bagus di lingkungan 1, A bagus di lingkungan 2. Itu ada interaksi. Ada persilangan, ada titik-titik persilangan di situ ya, yang terjadi sehingga ada perubahan rekomendasi. Nah, kalau ada perubahan rekomendasi untuk varietas itu disebut dengan interaksi kualitatif. Sementara kalau tidak, misalnya kasus B dan C itu ada interaksi tetapi B selalu berada di atas. Itu berarti tidak ada perubahan rekomendasi, maka disebut dengan interaksi kuantitatif. Nah, memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Wage tadi, lingkungan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sangat luas cakupannya, bahkan ada 48 ekosistem. Jadi tidak logis kalau kita menginginkan varietas yang beradaptasi luas di semua lingkungan di Indonesia, karena lingkungan kita sangat beragam. Oleh karena itu harus dibagi-bagi partnya, gitu. Ya, harus dibagi-bagi partnya. Harus disiasati khusus ya, Mbak Wage. Jadi misalnya kita ya sudah kita gunakan sawah irigasi teknis. Dari Sabang sampai Merauke menggunakan sawah irigasi teknis, semua bagus semua di situ, sehingga agroklimat yang berubah sedikit berbeda itu tidak terlalu direspon gitu ya. Jangan kita menanam di berbagai lokasi terlalu banyak variasi lingkungannya ya. Lahan gambut, lahan sawah, lahan ini semua digunakan, susah untuk mendapatkan yang stabilitasnya luas gitu ya. Sehingga pemilihan lokasi itu menjadi sangat penting, diarahkan kepada adaptasi dari varietas tersebut. Itu cara juga untuk merespon atau nanti pada saat membuat usulan itu tidak terlalu khawatir ya. Jadi tidak bisa dilepas karena performnya berbeda-beda gitu ya. Atau tidak bisa dilepas karena dia beradaptasi pada lingkungan tertentu, lingkungan lain dia jelek banget sehingga rata-rata totalnya dia menjadi rendah. Orang kan ngelihat rata-rata total jadinya. Gitu. Cara lain yang Mbak Wage tentu kita mengujinya harus lebih banyak dibandingkan dengan yang digunakan. Saya kira sudah bertahun-tahun dipakai strategi itu. Perlunya 8 lokasi, kita menanam 12 lokasi. Nanti kita pilih perform terbaik. 8 lokasi yang bagus itu yang digunakan. 4 lokasinya dibuang. Jangan dibuang. 4 lokasi yang lain, 12 lokasi itu untuk tulisan gitu ya. Untuk pelepasan varietas 8 lokasi saja, 8 unit ya gitu ya. Misalnya. Nah, stabilitas suatu genotipe adalah kemampuan genotipe untuk hidup pada berbagai lingkungan yang beragam sehingga fenotipenya tidak banyak mengalami perubahan pada tiap-tiap lingkungan tersebut. Nah, itu. Sehingga ada spesifik lokasi, membagi lokasi ke dalam zone agroklimat yang relatif seragam dan mengembangkan varietas yang spesifik lokasi. Sekali lagi, tidak bisa kita batasi ya, beda kecamatan. Karena kalau kita katakan satu kabupaten saja belum tentu sama. Ya. Satu kabupaten dataran tinggi, dataran rendah misalnya. Nah, kemudian adaptasi luas. Ini buat varietas yang penampilannya stabil dalam semua lingkungan yang bervariasi. Dengan perkataan lain, mengembangkan varietas yang stabil yang sudah kita diskusikan tadi.
Nah ini saya kira di pertemuan 8 Pak Hajrial sudah menyampaikan ada 3 tipe stabilitas. Stabil apabila perbedaan antar lingkungan kecil, yang disebut dengan stabilitas statis atau stabilitas biologis. Saya sudah diskusikan tadi. Apapun juga lingkungan, apapun juga metode, apapun juga teknologi produksi, dia tetap segitu-gitunya. Stabil apabila respon terhadap perubahan lingkungannya sama perubahan hasilnya. Jadi perubahan lingkungan baik, dia akan tetap baik. Disebut dengan stabilitas dinamis atau agronomis. Itu respon perubahan lingkungan ya, sama terhadap perubahan hasil. Yang berikutnya adalah stabil apabila residu pada tengah dari model regresi pada indeks lingkungannya kecil. Jadi dia indeks lingkungannya regresi pada lingkungannya kecil, residunya, sehingga dikatakan tidak terlalu fluktuatif gitu ya. Ini stabilitas agronomis. Nah ini saya kira artikel yang sangat sering digunakan oleh Pak Hajrial itu Lin ya 1986, membagi menjadi A, B, C, D grupnya, lalu ada deviasi dari pengaruh genotipe rata-rata, ini didasarkan pada jumlah kuadrat, pola interaksi JE, ini jumlah kuadrat juga, deviasi dan dari pengaruh genotipe rata-rata, atau pola interaksi JE, itu koefisien regresi, dan deviasi dari pengaruh genotipe atau pola interaksi JE, itu deviasi regresi. Jadi ada koefisien regresi, ada deviasi dari regresi. Ya. Nah, yang tipe A, grup A, tipe 1, tipenya ada 3 tadi, 1, 2, 3. Kemudian grupnya ada A, B, C, D. Tipe 1 itu adalah Prancis-Kennebec. Jadi menggunakan jumlah kuadrat dan deviasi pengaruh genotipe rata-rata. Rata-ratanya seperti apa deviasinya? Seperti apa ragamnya di setiap lokasi. Dia kalau selalu konstan pada rata-rata tersebut, ya maka dia stabil, maka alat ukurnya, formulatornya adalah Prancis-Kennebec. Jadi Prancis-Kennebec itu selalu dipakai karena untuk melihat stabilitas statis kita katakan. Nah, grup B tapi menggunakan tipe 2 stabilitas dinamis ya, maka itu adalah Oracle-Sukla. Grup C tipe 2 itu Finlay, Wilkinson, Perkin-Jeans, dan grup D tipe 3 adalah Eberhard-Russell, Perkin-Jeans, dan Thais. Yaitu adalah pengelompokan pada artikelnya Lin 1986. Lalu kemudian ada 2 pendekatan untuk mempelajari stabilitas suatu genotipe, yaitu pendekatan parametrik dan non-parametrik. Pendekatan parametrik ini sangat baik digunakan jika asumsi statistik, yaitu galat menyebar normal dan pengaruh interaksi dapat terpenuhi dengan baik. Itu asumsinya. Galat menyebar normal, ada interaksi. Galat menyebar tidak normal, maka asumsi tidak terpenuhi. Oleh teman-teman statistik ada caranya. Kalau tidak menyebar normal, lokasi itu dibuang saja. Teman-teman statistik, mahal Pak, biayanya 10 juta lebih lokasi itu. Jangan dibuang, kita bisa ngaturnya. Boleh, yang penting softwarenya langsung aplikatif. Ya. Kita tinggal menggunakan saja. Saya pernah menguji mahasiswa S3 statistik yang memanfaatkan galat tidak normal itu. Biasanya adalah ketahanan penyakitnya. Nah, akan tetapi asumsi ini sangat sensitif untuk tidak terpenuhi. Kadang-kadang tadi saya katakan, maka ada alternatif lain yaitu pendekatan non-parametrik. Walaupun saya katakan tadi bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman statistik yang menggunakan parametrik dengan memodifikasi dari sebaran galat. Nah, dengan demikian maka stabilitas non-parametrik yang bisa dipakai tadi saya katakan, ya, ada metode Nassar dan Hun, Kang, Fox, dan Tenarasu. Setidaknya ada 4 ini metodenya, dari 4 ini urainya banyak. Prosedur non-parametrik didasarkan pada posisi genotipe dalam setiap lingkungan. Ranking tadi, dia ranking berapa posisinya. Genotipe yang berada pada ranking yang sama dalam setiap lingkungan diklasifikasikan sebagai stabil. Sesederhana itu non-parametrik. Kita lihat apakah dia selalu mendapatkan ranking yang sama pada setiap lokasi, maka dia katakan stabil.
Stabilitas fenotipik non-parametrik menurut Nassar dan Hun adalah S1, S2, S3, S6. S1 itu adalah nilai tengah dari perbedaan posisi absolut suatu genotipe pada N lingkungan. Nilai tengah posisi absolutnya berapa? Ya. Suatu genotipe pada N lingkungan. Ya. S2 adalah ragam di antara ranking dalam N lingkungan. Ya. Jadi kalau dia tadi ranking 1, ranking 2, 3, 1, 2, 3 berada di situ, itu yang paling stabil. Atau kalau misalnya ragamnya 0, ranking 1 terus berarti ragam 0, itu yang paling stabil. Atau jumlah deviasi absolut, itu yang S3, S6 itu jumlah kuadrat ranking untuk setiap genotipe relatif terhadap nilai tengah ranking. Ada nilai tengah ranking, kemudian di jumlah kuadrat dari itu, yang saya kira ini menunjukkan ragam juga sebetulnya, kan jumlah kuadrat itu dasarnya ragam. Sehingga bisa kita lihat dari rumus ini masing-masing. Ini S1 itu dasarnya apa? Nah, ini R. Ini harga mutlak dari RIJ dikurang RIJ aksen, artinya ranking di satu lokasi, ranking di lokasi yang lain. Berapa? Ranking juga saya kira. Kemudian ini rata-rata ranking. Dia dikonversinya ke rata-rata ranking. Gitu ya. Rata-rata ranking berapa? Ranking 2. Dia berada dekat-dekat 2, maka S2. Ini jumlah kuadrat, ragam dari ranking ini. Ini R. Saya kira ini S2 dengan S3 ini mirip ya, ragam dari ranking, cuma bedanya ini dibagi dengan rata-rata dari ranking. Kalau ini adalah N-1. Kemudian ini sama saya kira. Ini dikurangi dengan rata-rata ranking, tapi harga mutlak ya dijumlahkan dibagi dengan rata-rata ranking. Intinya saya kira ranking. Ini adalah penjelasannya. Kemudian Kang dan jumlah non parametrik menurut Kang itu adalah ranking jumlah. Kang menggabungkan nilai hasil dan ragam. Nilai tengah hasil yang paling tinggi diberi ranking 1. Sedangkan ragam paling rendah diberi ranking 1 juga. Ragam dari ranking. Ragam ya dari ranking itu rendah diberi 1, maka nilai tengah yang paling tinggi diberi 1. Nah, maka dia mengadop nilai tengah. Saya kira bagus nih, Kang. Jumlah 2 ranking tersebut menghasilkan indeks akhir. Yang paling rendah lah yang paling bagus. Paling rendah di sini adalah misalnya apa yang paling, saya tidak tahu karena ada berhubungan dengan ragam. Pokoknya nilai yang paling rendah itulah. Atau kalau di ranking berarti nilai 2 itu yang paling bagus. Kemudian Fox. Fox ini membagi setiap genotipe dibuat ranking untuk setiap lingkungan, lalu kemudian diklasifikasikan menjadi top, mid, low. Saya katakan tadi dia kalau ada 15 orang berarti 5 terbaik, ya, 10 terbaik dan 15 terbaik. Jadi 5 terbaik, 5 di tengah-tengah, 5 di ujung itu adalah top, mid, low. Yang paling bagus yang diambil adalah selalu berada paling top, yang paling adaptif. Ranking selalu ranking 1 sampai ranking 5 itulah yang paling bagus menurut Fox. Tenarasu ini menyampaikan perdugaan stabilitas parametrik berdasarkan ranking dari rata-rata terkoreksi genotipe masing-masing lingkungan. Genotipe dikatakan stabil jika posisi selalu tetap pada yang menguji. Tetap ranking tapi lalu rankingnya adalah ada koreksi. Ini adalah koreksi ranking ya. Tetap ranking tapi ranking terkoreksi. Mirip-mirip itulah saya kira. Nah, ini contohnya. Contoh bahwa kita menggunakan 6 unit, ya 6 unit lokasi, kemudian genotipenya 12. Lalu kemudian kita cek ANOVA-nya, interaksinya oke, sangat nyata, interaksi berpengaruh sangat nyata, lokasi juga sangat nyata, dan genotipe sangat nyata. Lalu kita gambarkan interaksi itu, kalau interaksi nyata itu apa yang terjadi? Saya katakan tadi ada interaksi ada interaksi yang kuantitatif, ada interaksi yang kualitatif. Sehingga gambaran dari ini
gambaran dari bahwa genotipe lokasi itu berpengaruh nyata terlihat dari pola sebaran ini. Gambar ini ada yang berpotong, ada yang acak-adut gitu, itu berarti gambaran dari itu. Bukan kalau Anda jadi digabungkan antara pelakuan 1 dan pelakuan 2. Ini sering terjadi. Pelakuannya A, B, C. Pelakuan kedua adalah C, D, E. Kemudian ada interaksi. Kemudian dicari kombinasi mana yang terbaik. Kombinasi terbaik itu tidak mencerminkan interaksi ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Kombinasi yang terbaik uji lanjut menggunakan kombinasi terbaik tidak menunjukkan interaksi. Yang menunjukkan interaksi adalah kurva responnya bagaimana. Ya, dan kalau ingin tahu lebih lanjut tentu di titik-titik tertentu, misalnya di Tajur, di uji lanjut, di Cerang, di uji lanjut untuk menunjukkan dia posisinya di mana sesungguhnya. Ya, di lanjutan dari interaksi genetik lingkungan itu, kalau kita ingin melihat pola dari keragaan dari masing-masing genotipe, maka kita bisa uji lanjut masing-masing genotipe itu di setiap lokasi. Setiap lokasi diuji secara tunggal. Tidak bisa kita uji kombinasi, dikombinasikan A, B, C, lalu kombinasi itu menjadi faktor tunggal, jadi tidak mencerminkan interaksi genetik lingkungan. Dari segi analisis statistiknya. Nah, atau setelah kita ketahuan gambaran di pola interaksi seperti ini, selanjutnya kita cek mengenai stabilitasnya. Jadi dasar dari stabilitas itu didasarkan kepada adanya interaksi JE. Baru kita katakan ini bisa kita masuk ya sebagai syarat untuk masuk ke stabilitas. Analisis stabilitas. Nah, kita cek genotipe-genotipenya, rata-ratanya di berbagai lokasi ini ya, ada semua dan 6 unit. Rata-rata seperti tadi dikatakan Mbak Wage, rata-rata ini akan dilihat karena orang lihat berapa rata-ratanya. Padahal perform dari masing-masing lokasi itu bisa saja berbeda-beda. Jadi misalnya ini Rembang, ini 1,1, rata-ratanya 5,5. Tempat lain sampai 278. Tapi secara total dia memang rata-ratanya paling masih tetap bagus karena memang posisi CH3 itu selalu berada di atas. Bisa dibayangkan kalau di Rembang dia melejit ke atas, tapi di tempat lain dia turun sangat ke bawah, pasti rata-ratanya akan lebih rendah nanti dari tempat lain. Itu yang dimaksud oleh Mbak Wagi tadi. Sehingga secara rata total itu dia lebih rendah dibandingkan dengan varietas yang sudah dilepas. Nah, ini menjadi masalah dalam pelepasan varietas, sehingga perlu strategi untuk menyampaikan datanya. Lalu kemudian di ranking. Di Ciherang, mana ranking 1? CH3. Di Tajur, ranking 3, CH3. Di Lewekopo, ranking 1. Terus saja ranking 1. CH3 ini kalau dari ranking ini bagus nih. Selalu ranking 1, berarti CH3 kemungkinan dia stabil. Di ranking saja di setiap lokasi ini. Lalu kemudian mulai dianalisis berdasarkan metode-metode tadi, metode Nasar and Hun, akan bisa menggunakan Excel atau software, saya kira bisa. Nah, ini CH3 mempunyai angka terkecil di S1, di S2, di S3 dia tidak terlalu kecil, di S6 dia juga tidak terlalu kecil. Jadi dia bisa stabil untuk beberapa. Kemudian Nasar and Hun ini tadi ya, dia berada di mana dia dari ranking tersebut, ternyata dia di posisi kelima ya dari metode Nasar. Kemudian Fox dan Kang ini tadi dia berada di top ya, dikelompokkan ya rankingnya, kemudian di ini ranking berapa dia. Jadi dan di total dengan yield ya. Total dengan yield sehingga jadi dia berapa. Kemudian Tenerasu ini perform juga kelihatan. Nah, dari situ, dari Tenerasu juga di ranking, bisa kita kelompokkan stabilitas dari 11 parameter stabilitas non-parametrik di 6 lingkungan uji, bisa kita lihat mana perform yang mirip. Ternyata misalnya CH3, C28, 25 itu satu kelompok dia merespon dari 11 non-parametrik tadi. Adipati, Imperial Gada itu satu kelompok responnya. Viola, CH5 itu satu kelompok. Jadi kita bisa mengelompokkan genotipe-genotipe didasarkan kepada
stabilitas non parametrik itu. Atau kita juga bisa ngelompokkan kira-kira analisis stabilitas yang mengukur yang mempunyai alat ukur yang sama sesungguhnya dia. Ya. Yield, top, S1, S2, dan RS sepertinya mengukur hal yang sama sehingga dikategorikan, dikelompokkan hal yang sama. Jadi kita bisa menunjukkan metode-metode mana yang sebetulnya mengukurnya sama. Kalau kita ambil satu saja sudah cukup itu menggunakan clustering ini. Nah, kemudian kita juga bisa melihat bahwa mana yang disebut dengan stabilitas dinamis, mana yang stabilitas statis dari metode ini. Nah, ini tadi stabilitas dinamis dan stabilitas statis. Maka kalau disebut dengan ini, maka C3 disebut dengan stabilitas dinamis dari metode non-parametrik tersebut. Ada pertanyaan? Nah, non-parametrik, Bapak Ibu sekalian. Berikutnya adalah stabilitas parametrik. Ada beberapa metode, ada metode Reckel, ada Finlay dan Wilkinson, ada Eberhard dan Russell, Perkin and Jeans, Tai, Shukla, Francis Kennerbert, Lin, Pin, dan stabilitas AMI. Ada banyak ya, ini adalah semua parametrik. Francis and Kennerbert itu adalah suatu genotipe dikatakan stabil apabila menunjukkan nilai yang rendah pada parameter ragam lingkungan dan koefisien keragaman. Dia berdasarkan pada CV. CV-nya seperti apa? Koefisien keragaman lokasi itu seperti apa? Ya. Kalau tidak salah ini Kementan itu 15 ya. 15 atau 20 sekarang ya. CV-nya itu berarti betul-betul berdasarkan stabilitas statis ya. Francis Kennerbert dengan CV sekian gitu ya. Nah, ini adalah cara menghitung CV. Kemudian nah, dari genotipe yang kita uji tadi bisa kita kelompokkan yang ragamnya rendah dan CV-nya rendah itu apa saja. Nah, sehingga kita bisa kelompokkan ada rata-rata CV yang berada di atas dan yang berada di bawah. Nah, kita lihat ada yang bagus sekali, ada yang. Kemudian Shukla ini menggunakan ragam stabilitas. Stabilitas ada ragamnya gitu ya. Dari genotipe sebagai parameter stabilitas. Suatu genotipe dikatakan stabil apabila ragam stabilitasnya sama dengan ragam lingkungan. Atau apabila ragam stabilitasnya sama dengan 0. Jadi kalau ragamnya mendekati 0, maka dia katakan sebagai stabil. Nah, apabila nilai ragam stabilitas ini relatif sangat besar, maka menunjukkan ketidakstabilan suatu genotipe. Karena ragam stabilitas adalah perbedaan antara dua jumlah kuadrat, ya maka bisa saja bernilai negatif ya, stabilitas ragamnya kurang dari 0. Jadi nilai estimasi ini bisa dianggap sebagai ragam stabilitas sama dengan 0. Ya. Kemudian Wright ini menyarankan penggunaan ekovalen sebagai parameter stabilitas. Nah, ekovalen ini adalah nilai stabilitas suatu genotipe yang mana interaksi dengan lingkungannya dikuadratkan dan dijumlahkan pada semua lingkungan. Ya, semua lingkungan dijumlahkan. Kemudian berdasarkan parameter stabilitas ini, genotipe dengan nilai ekovalen terkecil merupakan genotipe yang paling stabil. Ini adalah rumusnya. Bapak Ibu bisa menelusuri apa yang dihitung sebetulnya dari rumus tersebut. Nah, kemudian Shukla dan Wright ini dari sini kita bisa kelompokkan juga. Kita rata-rata saja dari parameternya, kemudian yang di atas itu yang di bawah gitu ya. Jadi ada yang kecil dan besar, yang kecil itu yang bagus gitu ya. Kemudian yang sudah Anda kerjakan adalah Finlay Wilkinson. Ini berdasarkan regresi BI sama dengan 1 dinyatakan standar stabilitas. BI sama dengan 1 itu artinya lingkungan ya, respon lingkungan. Lingkungan A seperti apa, lingkungan B seperti apa, lingkungan C seperti apa. Kalau kita tarik regresi, maka sebetulnya dia menjadi 1. Nilai BI-nya 1. Oleh karena itu standar BI sama dengan 1 itulah yang digunakan oleh Finlay Wilkinson. Penambahan nilai koefisien regresi berarti mengurangi nilai adaptasi dari perubahan lingkungan. Sedangkan penurunan nilai koefisien regresi berarti peningkatan dari adaptasi dari perubahan lingkungan. Ini kalau BI kurang dari 1, ini yang biru muda, ini berarti adaptasi pada lingkungan yang marginal. Sementara yang ini, yang hijau ini BI-nya pasti lebih dari 1. Maka berarti
dia beradaptasi pada lingkungan yang bagus. Nah, BI sama dengan 1 itu artinya ini. Kalau dia 200, lokasi 200, lokasi 300, 400, begitu. 500, titiknya titik ini. 600, 700, 800, misalnya gitu. Nah, kalau ditarik garis ini, inilah BI sama dengan 1. Inilah garis BI sama dengan 1. Dan jadi kalau dia dekat-dekat dengan BI sama dengan 1, dikategorikan stabil. Lewat dari itu, misalnya CH3 ini terlalu jauh di atasnya. Tidak stabil. Dikatakan Gori tidak stabil, CH5 tidak stabil. Tapi kalau kita bahasa lain adalah CH3 itu beradaptasi pada lingkungan yang optimal. CH5 beradaptasi pada lingkungan marginal. Lalu kita lihat yield-nya berapa. Mengapa CH3 dikategorikan lingkungan yang bagus? Karena merespon perubahan lingkungannya luar biasa. Ketika rata-rata orang 300, dia sudah berada di atasnya. Ketika orang berada di 800, dia jauh di atasnya. Ya. 1 kilo lebih. Kalau 200 dia berada di 300, kalau 800 dia berada di 1000 lebih. Maka kalau kita bahasanya CH3 tidak stabil, tidak bisa dilepas varietas jadinya. Dikatakan tidak stabil. Maka kita gunakan bahasa CH3 itu beradaptasi pada lingkungan optimum. Karena lingkungan optimum dia merespon lebih besar nih. Besar kan responnya. Lingkungan yang marginal dia responnya segini, tapi lingkungan yang optimal dia respon yang besar. Itu kira-kira di Finlay-Wilkinson. Nah, ini adalah lokasi ya. Bisa kita lihat juga ternyata lokasi-lokasi tertentu itu memang adaptasi cabai dalam hal ini. Misalnya saya ambil contoh, ini adalah lokasi di Bogor. Di bawah ini. Ciherang, Wekopo, Tajur, tetap di Bogor. Nah, jadi ternyata Bogor itu bukan wilayah adaptasi yang baik untuk cabai. Ini saya kira bagus untuk kita bagaimana tadi tanyakan bahwa gitu. Bogor yang serupa dengan Bogor itu bukan lingkungan yang baik untuk cabai. Meskipun di Bogor itu kita variasikan. Ada di lingkungan petani itu di Ciherang, ada yang lahan marginal Wekopo, ada yang lahan subur di Tajur. Tapi secara keseluruhan dia tetap kurang baik. Lalu kita analisis faktor apa yang menyebabkan Bogor kurang baik. Ternyata curah hujan tinggi. Curah hujan tinggi adaptasinya kurang bagus untuk cabai. Jadi di bagian aku juga di Bogor meskipun lahan subur kurang subur atau di lahan petani, lahan penelitian, dia responnya kurang bagus. Nah, respon yang bagus ada di mana? Di sini, di Rembang ternyata. Rembang itu ternyata lahannya adalah lahan agak berpapur, kemudian yang dia belum pernah ditanami cabai juga, sehingga dia selalu bagus. Itu ya saya kira. Kita lanjutkan. Nah, ini Finlay-Wilkinson bisa kita ini juga. Anda kalau ada ingin mengelompokkan bisa saja dibuat. Ini kan stabilitasnya kan 1 ya. Jadi yang berada luas yang sempit itu bisa kelihatan. Eberhard ini mengkombinasikan antara koefisien regresi BI dan nilai regresi dari deviasi jumlah kuadratnya S kuadrat DI. Saya kira ini lebih lengkap. Jadi Eberhard-Russell yang sering dipakai ya, karena sudah menggabungkan antara apa yang dilakukan oleh Finlay tadi dengan deviasi jumlah kuadrat. Ya. Jadi 2 hal itu digabungkan menjadi 1. Ini rumusnya dan ini. Nah, kalau kita lihat dari berbagai analisis tadi, bisa kita lihat nih frekuensinya. Ada berapa? Ada metode yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita buat frekuensinya. Mana yang menunjukkan frekuensi terbaik? Karena itu CH28. CH3 itu hanya 5 dari 11. 11 itu contohnya. 5 dari 11.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5 dari 10 totalnya. Nah, ini bisa kita lihat juga dia. CA50 cuma 2. 2 kali udah stabil. Nah, kemudian kita bisa ranking juga tadi ya, mana kira-kira yang stabilitasnya paling banyak di antara semua itu ya. Mana kira-kira genotipe yang menunjukkan perform selalu gitu ya. Kita korelasikan juga antar metode, mana kira-kira yang berkorelasi kuat berarti dia menganalisis hal yang sama. Itu saya kira yang parametrik. Parametrik yang sering dipakai adalah Philip Wilkinson dan Eberhard Hassel yang sering dipakai. Nah, kemudian baru dikombinasikan dengan AMI. Ya. AMI lebih detailnya nanti akan dibahas di praktikum. Tetap didasarkan kepada apakah interaksi berpengaruh nyata atau tidak. Dari interaksi itu kemudian dibuat matriks interaksi antara galur dengan lokasi yang kita sebut dengan Z. Ya. Pengaruh Z ini yang kemudian kita rubah, karena kalau sudah jadi matriks ya, kita rubah Z aksen Z gitu ya. Nah, dari situ kita akan hitung akar ciri ya. Dari jumlah kuadratnya adalah banyaknya ulangan kali akar ciri. Jadi kita perlu jumlah kuadrat. Nah, dari jumlah kuadrat itu nanti akan mendapatkan nilai tengah, dan perlu juga informasi derajat bebas. Nah, derajat bebas itu adalah A plus B min 1 minus 2N. Jadi A itu adalah genotipe, B lokasi, N itu adalah komponen utama ke N. Ya. Itu cara menghitung derajat bebasnya. Kemudian dari penentuan jumlah komponen AMI bisa menggunakan metode post predictive sukses dan predictive sukses. Jadi predictive sukses itu berhubungan dengan kemampuan model yang prediksi untuk menduga data yang digunakan untuk membangun model tersebut. Salah satunya berdasarkan pada jumlah sumbu tersebut dinyatakan dengan UJF, analisis ragam. Sementara predictive sukses ini kemampuan suatu model untuk prediksi data lain yang sejenis tetapi tidak digunakan dalam membangun model tersebut. Ya, jadi predictive sukses ini validitas silang, membagi data menjadi 2 kelompok, satu kelompok untuk membangun model dan kelompok lain digunakan untuk validasi. Yang kemudian disebut dengan root mean square predictive difference RMSDP. Yang paling kecil itu dari data validasi paling kecil itulah yang gambaran. Sebetulnya adalah AMI itu untuk menggambarkan dalam bentuk biplot. Gambaran masing-masing genotipe dalam bentuk biplot. Nah, jadi antara satu dengan titik lain, antara sumbu X dengan sumbu Y, ya, ini di mana kira-kira posisi, lokasi, dan genotipenya. Apakah berdekatan atau tidak. Nah, X dan Y ini yang kita perhatikan 2 dimensi X dan Y. Apakah 2 dimensi sudah cukup untuk memperlihatkan posisi antara genotipe dengan lokasi? Kalau cukup, bagus. Kalau tidak, apakah 3 dimensi? Ada X, Y, Z untuk menunjukkan posisi itu. Tapi 3 dimensi sudah sulit kita untuk melihat perform dari genotipe itu. Ya. Maka kalau dia 3 dimensi, berarti ada X dan Y, ada X dan Z, dan Y dan Z. Berarti ada 3 gambar. Ya, jadi kalau 3 dimensi itu kita lihat misalnya lokasi dan genotipe itu, kalau dalam 2 dimensi kelihatan dekat sekali misalnya. Tapi ternyata sesungguhnya dia jauh kalau berdasarkan Z, karena dia berada di belakang sana. Dalam 2 dimensi terlihat seperti dekat, seperti orang berfoto yang menipu gitu, antara terlihat seperti dekat gitu ya. Dan itu yang menipu yang sering kita lakukan, misalnya berfoto di menara kembar ya, kelihatannya dekat sekali gitu ya. Padahal sebetulnya jauh ya antara kita dan menara kembar, efek dari 2 dimensi itu. Dan berada di belakang kita seolah-olah dekat karena 2 dimensi. Nah, itu yang digambarkan dari dimensi-dimensi ini untuk memperlihatkan kedekatan antara genotipe dengan lokasi itu seperti apa. Itu yang akan diterjemahkan oleh biplot AMI.
Nah, ini cara menghitungnya. Yang kita lihat adalah sidik ragam AMI didasarkan kepada interaksi genetik lingkungan. Interaksi genetik lingkungan akan diurai menjadi derajat bebas tertentu, jumlah kuadrat tertentu. Ya. Nah, dari sinilah kita akan melihat ya kira-kira apakah dia 2 dimensi, 1 dimensi, 3 dimensi. Ya. Dari situ. Nah, jadi analisis biplot ini yang akan kita perlihatkan dimensinya seperti apa. Jadi kalau ternyata dia nyata berdasarkan interaksi pada 3 dimensi, berarti gambaran yang terbaik itu harus 3 dimensi. Tidak bisa kita jadikan 2 dimensi, tetapi berarti ada 3 gambar. Ya. Kalau 1 dimensi yang terbaik, ternyata harus 1 dimensi saja, tetap tidak tergambarkan dalam 2 dimensi. Tidak bisa kita menggambar 1 dimensi. Gambaran dimensi-dimensi ini yang menjadi komponen utama, analisis komponen utama. Dari semua genotipe dan lokasi ini jadikan komponen 1 dan komponen 2 dan seterusnya. Maksimum itu adalah komponen 1. Maksimum adalah jumlah komponen terkecil dikurangi 1. Jadi kalau misalnya lokasinya 3, genotipenya 10, maka dasarnya ada lokasi. Komponen utama terkecil adalah 2 berarti. Ya. Dan komponen utamanya 2 karena lokasi dikurangi 1 berarti 2. Maka lokasinya kalau lokasinya 3 ya kita hanya bisa 2 dimensi. Kalau bisa lokasinya jangan 3 tadi. Dan 6 lokasi gitu biar kita bisa melihat sebetulnya dia pada posisi seperti apa. Nah, sehingga kemudian kita kelompokkan ya, ini adalah yang ada dalam analisis tersebut adalah hanya dimensi saja, KU1, KU2, lalu kemudian lokasi dan genotipe. Ya, lokasinya seperti apa ini? Ini misalnya lokasi 1, lokasi 2, dan lokasi 3. Kemudian angka bulat-bulatan ini sebetulnya adalah selang kepercayaan simultan. Kemudian kita buat garis-garis ini adalah garis-garis sendiri yang kita buat, di mana garis itu adalah tegak lurus terhadap titik-titik penghubung dari lokasi. Ini sebetulnya ingin mempermudah saja. Sehingga yang disebut dengan beradaptasi luas adalah yang berada pada titik 0. Titik 0 ini kita perlu buat selang kepercayaan simultan. Kita buat bulatan ini sehingga yang dalam bulatan itu yang disebut dengan stabil. Makin jauh, makin besar ragamnya berarti. Ya, jadi G6 ini yang paling stabil, G1 mendekati stabil. Ini membantu saja di analisis AMI tidak ada bulatan-bulatan ini. Kemudian kalau dia masuk ke dalam sini, berarti genotipe 4 G5 ini beradaptasi pada L1. Masuk ke sini, genotipe G5 masuk ke L2. Masuk ke sini, genotipe G1 masuk ke L3, ini L2. Ini untuk membantu kira-kira kalau dia tidak stabil, misalnya kategorikan G3 ini kan tidak stabil karena jauh dari titik 0, G4 tidak stabil karena jauh dari titik 0, maka dia beradaptasi pada lingkungan yang mana. Berarti dia beradaptasi pada lingkungan 2 ini untuk G3, pada lingkungan 3 untuk G5, dan pada lingkungan 1 untuk G2 dan G4. Kira-kira seperti itu ya. Maka untuk sampai kita bisa membuat biplot perlu kuadrat tengah tadi ya. Berapa dimensi gitu ya. Ini adalah uraiannya. Genotipe yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap kondisi lingkungan itu adalah stabil. Kemudian genotipe spesifik lokasi, genotipe yang hanya memberikan respon baik terhadap kondisi lingkungan tertentu. Kalau diterjemahkan, genotipe yang stabil itu yang berada pada titik 0 ini. Nah, ini adalah selang kepercayaan simultan. Jari-jari ini dicari ya menggunakan selang kepercayaan simultan dengan rumus. Ini ada jari-jari pendeknya. Jari-jari pendek itu lengkungan ini. Jari-jari panjang adalah ini. Jari-jari pendek itu dihitung dari akar ciri. Akar cirinya dari mana tadi bisa kita lihat. Kemudian banyaknya pembubah yang digunakan itu KU1, KU2 misalnya 2 pembubah. Banyaknya N itu adalah banyak pengamatan.
Misalnya 34 pengamatan, 30 genotip ditambah 4 lokasi, berarti 34. Nah, ini contoh dari jagung ya, menggunakan 30 genotipe dan 4 lokasi ya, menggunakan 30 dan 4 lokasi. Lalu kita analis seragam, ini ternyata interaksinya berpengaruh nyata. Kemudian kita lihat vektor cirinya, ya, vektor ciri itu akar cirinya juga terlihat, kumulatifnya seperti itu, sehingga kalau kita lihat dari vektor cirinya, ya, 2 ya yang paling bagus, ini sudah sampai 85% untuk dua dimensi. Lalu kemudian kita lanjutkan ke sini, bahwa dia nyata sampai 2 dimensi ya. 2 dimensi nilai P-nya sangat nyata. 3 dimensi sudah tidak nyata lagi, berarti 2 dimensi yang paling bagus gitu ya. Kemudian berdasarkan MSPD pun 2 dimensi yang paling kecil angka MSPD-nya tadi ada di atas MSPD. MSPD yang paling kecil itu menunjukkan dimensinya. AMI 1, AMI 2 itu berarti ini 2 dimensi. Ini adalah R1 dan R2. R1 yang kecil, R2. Sehingga kalau kita lihat biplotnya adalah seperti ini. Dia 2 dimensi. Dengan 2 dimensi itu 42%, dengan 32% itu berarti sudah 74% menunjukkan gambaran yang sesungguhnya. Kalau kita katakan bahwa genotipe beradaptasi luas ini berarti bisa kita percaya karena 74% gambar ini sudah betul gitu ya. Nah, di luar selang kepercayaan simultan ini itu dia beradaptasi pada lingkungan tertentu, misal lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3 dan lokasi 4. Nah, inilah gambaran dari AMI. AMI itu adalah gambaran 2 dimensi atau berapa dimensi. Kalau misalnya dia 3 dimensi maka harus ada 3 gambar. Untuk memperlihatkan posisi masing-masing genotipe terhadap lokasi misalnya. Ini kan kalau gini kan kelihatan bahwa dia di lokasi 1. Bisa saja ternyata dia sebetulnya lokasi 2-nya ada di sebelah sana. Ya, kalau 3 dimensi, maka mana yang paling dekat? Bisa saja ke 18 itu sebetulnya dekat di lokasi 2 misalnya pada dimensi yang lain. Ada pertanyaan? Gambaran AMI itu sebetulnya hanya seperti ini saja. Ya, AMI itu seperti ini saja. Ini AMI yang pada cabai. Pada cabai yang tadi di atas itu menggunakan AMI. Seperti ini gambarannya. Kita bisa membuat selang kepercayaan simultan. Kita juga bisa melihat kira-kira dia beradaptasi pada yang mana ya. Rembang, Boyolali, dan sebagainya. Dan makin jauh dari titik nol, keragaman lokasi makin tinggi. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan pada bahasan yang berbeda. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.